Ari adalah seorang penulis lepas yang telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menulis dan merenung. Ia memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap seni dan sastra, tetapi belakangan ini, ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Ia merindukan inspirasi, sesuatu yang bisa membangkitkan semangatnya kembali. Saat ia menulis, pikirannya melayang jauh, membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi dalam hidupnya. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka, dan seorang wanita muda masuk. Dengan langkah ceria, ia melangkah ke dalam, membawa aura segar yang langsung menarik perhatian Ari. Wanita itu mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang menonjolkan kecantikan alaminya. Rambutnya yang panjang tergerai indah, dan senyumnya yang menawan membuat Ari terpesona. Tanpa sadar, ia menatap wanita itu, merasakan ketertarikan yang tak terduga. Wanita itu, yang ternyata adalah Maya, sepupu istri Ari, tidak menyadari tatapan Ari. Ia berjalan ke meja kasir, memesan minuman, dan kemudian mencari tempat duduk. Ketika matanya bertemu dengan Ari, ada kilatan pengenalan di antara mereka. Maya tersenyum, dan Ari merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak pernah melihat Maya dengan cara ini sebelumnya. Gadis yang selalu dianggapnya sebagai adik kecil kini tampak begitu dewasa dan menarik. Maya memilih untuk duduk di meja yang berdekatan dengan Ari. Setelah beberapa saat, ia memberanikan diri untuk menyapa. Ari, apa kabar? Suaranya ceria, mengalir seperti melodi yang menyenangkan. Ari tersenyum, merasa hangat di dalam hatinya. Hai, Maya. Kabar baik. Bagaimana denganmu? Baik juga. Aku baru saja pulang dari liburan. Banyak foto yang ingin aku tunjukkan padamu, jawab Maya dengan semangat. Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Ari merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Maya menceritakan pengalamannya selama liburan, bagaimana ia menjelajahi tempat-tempat baru dan menemukan keindahan alam yang menakjubkan. Ari mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara Maya menggambarkan setiap detail. Dan di sana, aku melihat matahari terbenam yang paling indah. Warnanya seperti lukisan, perpaduan antara oranye, merah, dan ungu. Maya melanjutkan, matanya berbinar saat ia berbicara tentang keindahan yang ia saksikan. Ari merasa terinspirasi oleh semangat Maya. Ia mulai berbagi tentang puisi yang sedang ia tulis, tentang keindahan dan kerentanan hidup. Maya mendengarkan dengan seksama, dan Ari bisa merasakan bahwa ia memiliki pendengar yang memahami. Sepertinya kamu memiliki bakat yang luar biasa dalam menulis. Puji Maya. Aku ingin sekali membaca puisi-puisimu. Ari tersenyum, merasa bangga. Terima kasih, Maya. Aku akan memberimu salinannya nanti. Saat mereka berbicara, suasana di sekitar mereka seolah menghilang. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam dunia kecil yang penuh dengan tawa dan cerita. Ari merasakan ketegangan yang manis di antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, meskipun ia tahu bahwa hubungan ini rumit. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kafe. Maya menunjukkan beberapa foto yang ia ambil selama liburan, dan Ari terpesona oleh bakatnya. Setiap gambar menceritakan kisahnya sendiri, dan Ari merasa seolah-olah ia bisa melihat dunia melalui mata Maya. Ini adalah foto favoritku, kata Maya sambil menunjukkan gambar matahari terbenam yang ia ambil. Aku merasa sangat beruntung bisa melihatnya secara langsung. Ari mengagumi foto itu, merasakan keindahan yang terpancar dari setiap detail. Kamu benar-benar memiliki mata yang tajam untuk menangkap momen-momen indah. Puji Ari. Maya tersipu, senyumnya semakin lebar. Terima kasih. Aku selalu percaya bahwa setiap momen memiliki keindahan tersendiri. Kita hanya perlu melihatnya dengan cara yang berbeda. Saat mereka berjalan, Ari merasa semakin dekat dengan Maya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Setiap tawa, setiap sentuhan tangan mereka saat berbagi foto, semakin memperkuat ikatan yang tidak terduga ini. Malam mulai menjelang, dan lampu-lampu di sekitar kafe mulai menyala. Suasana menjadi semakin romantis. Dan Ari merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka telah berubah menjadi latar belakang yang sempurna untuk cerita mereka. Ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Maya, tetapi di dalam hatinya, ia juga merasakan keraguan. Ia tahu bahwa hubungan ini bisa menjadi rumit,
terutama karena Maya adalah sepupu istrinya. Ketika mereka kembali ke meja, Ari merasa ada sesuatu yang harus ia katakan. Maya, ia terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Aku senang bisa bertemu denganmu hari ini. Rasanya seperti kita sudah lama tidak bertemu. Maya menatapnya dengan penuh perhatian. Aku juga merasa begitu. Ari, sepertinya kita memiliki banyak hal yang bisa dibagikan. Ari merasakan ketegangan di udara, dan ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Namun, ia juga menyadari bahwa mereka harus berhati-hati. Ia tidak ingin merusak hubungan yang sudah ada, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menahan perasaannya terhadap Maya. Saat mereka berpisah, Ari merasa ada sesuatu yang telah berubah di antara mereka. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Dengan langkah ringan, Ari meninggalkan kafe, tetapi pikirannya masih terjebak dalam momen-momen indah yang baru saja mereka bagi. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak akan mudah untuk diabaikan, dan ia harus memikirkan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Malam itu, setelah pertemuan yang tak terduga di kafe, Ari tidak bisa tidur. Pikiran tentang Maya terus berputar di benaknya. Senyumnya, tawa cerianya, dan cara mereka berbicara seolah-olah sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Ari merasa terjebak dalam perasaan yang rumit. Ia tahu bahwa Maya adalah sepupu istrinya, tetapi ketertarikan yang tumbuh di antara mereka tidak bisa diabaikan. Hari-hari berlalu, dan Ari berusaha untuk melanjutkan hidupnya seperti biasa. Namun, setiap kali ia melihat pesan dari Maya di ponselnya, hatinya berdebar. Mereka mulai berkomunikasi lebih sering, berbagi cerita dan foto, dan Ari merasa semakin terikat dengan Maya. Setiap pesan dari Maya adalah cahaya dalam rutinitasnya yang monoton. Suatu sore, Maya mengajak Ari untuk bertemu di taman kota. Ari, aku ingin menunjukkan sesuatu yang spesial padamu, tulisnya dalam pesan. Ari merasa bersemangat dan tidak sabar untuk melihat apa yang ingin ditunjukkan Maya. Ketika Ari tiba di taman, ia melihat Maya sudah menunggu di bawah pohon besar. Ia mengenakan gaun putih yang sederhana, dan rambutnya tergerai indah. Senyumnya menyambut Ari, dan seolah-olah semua keraguan yang ada di benaknya menghilang seketika. Maya, kamu terlihat cantik, puji Ari, dan Maya tersipu malu. Terima kasih. Ayo, aku ingin menunjukkan tempat favoritku di taman ini, kata Maya dengan semangat. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Suara burung berkicau dan angin sepa-sepa menambah suasana menjadi semakin menyenangkan. Maya membawa Ari ke sebuah danau kecil yang dikelilingi oleh bunga-bunga berwarna-warni. Ini adalah tempat di mana aku sering datang untuk berpikir dan mengambil foto, jelas Maya. Ari terpesona oleh keindahan tempat itu. Ini luar biasa, Maya. Aku tidak tahu ada tempat seindah ini di kota ini, ujarnya dengan tulus. Maya tersenyum bangga. Aku suka berbagi keindahan dengan orang-orang yang aku sayangi. Dan aku merasa kita bisa berbagi banyak hal, katanya sambil menatap Ari dengan tatapan yang dalam. Mereka duduk di tepi danau, dan Maya mulai menunjukkan foto-foto yang ia ambil. Setiap gambar menceritakan kisahnya sendiri, dan Ari merasa seolah-olah ia bisa melihat dunia melalui mata Maya. Ia terpesona oleh cara Maya menangkap keindahan dalam hal-hal kecil, seperti embun di atas daun atau cahaya matahari yang menembus celah-celah pepohonan. Ini adalah foto favoritku, kata Maya sambil menunjukkan gambar bunga teratai yang mekar di danau. Aku merasa sangat beruntung bisa melihatnya. Ari mengagumi foto itu, merasakan keindahan yang terpancar dari setiap detail. Kamu benar-benar memiliki bakat yang luar biasa, Maya. Setiap foto yang kamu ambil memiliki jiwa, puji Ari. Maya tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Tapi kadang-kadang, aku merasa tidak percaya diri. Sepertinya ada banyak fotografer hebat di luar sana, dan aku hanya seorang pemula, ungkapnya. Ari menatapnya dengan serius. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Setiap orang memiliki cara unik untuk melihat dunia. Apa yang kamu lakukan itu istimewa, dan aku yakin banyak orang akan menghargainya, katanya dengan penuh keyakinan. Maya merasa terharu mendengar kata-kata Ari. Ia tahu bahwa Ari benar-benar peduli padanya, dan itu membuat hatinya bergetar. Mereka berbagi tawa dan cerita,
Dan seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin dalam. Ari merasa nyaman berada di dekat Maya, dan ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi warna oranye keemasan yang indah. Ari dan Maya duduk bersebelahan, menikmati keindahan alam di depan mereka. Dalam momen itu, Ari merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi keraguan kembali menghantui pikirannya. Maya, aku, Ari terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Aku senang bisa menghabiskan waktu bersamamu. Rasanya seperti kita terhubung dengan cara yang berbeda. Maya menatapnya dengan penuh perhatian. Aku juga merasakannya. Ari, sepertinya kita bisa berbagi banyak hal, dan aku merasa nyaman bersamamu. Ari merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi ia tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Ia tidak ingin merusak hubungan yang sudah ada, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menahan perasaannya terhadap Maya. Saat mereka beranjak untuk pulang, Ari merasa ada sesuatu yang telah berubah di antara mereka. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, Ari kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Maya semakin kuat, tetapi ia juga menyadari bahwa mereka harus menjaga jarak demi menghormati hubungan yang ada. Namun, setiap kali ia memikirkan Maya, hatinya berdebar, dan ia merasa tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Hari-hari berikutnya, Ari dan Maya terus berkomunikasi. Mereka berbagi cerita, foto, dan bahkan puisi. Ari merasa semakin terikat dengan Maya, dan ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan ini. Ia harus jujur pada dirinya sendiri dan pada Maya. Suatu malam, saat mereka sedang berbincang melalui pesan, Ari memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Maya, aku ingin jujur padamu. Aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Aku tidak bisa mengabaikannya. Tulisnya dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, Maya membalas. Aku juga merasakannya, Ari. Tapi kita harus berhati-hati. Ini rumit, dan aku tidak ingin menyakiti siapapun. Ari mengangguk meskipun Maya tidak bisa melihatnya. Ia tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan ini dengan bijaksana. Aku setuju. Kita harus berbicara lebih lanjut tentang ini. Aku tidak ingin merusak hubungan kita atau hubungan kita dengan orang lain. Maya membalas dengan pesan yang penuh pengertian. Kita bisa mencari waktu untuk berbicara secara langsung. Aku ingin memastikan bahwa kita berdua memahami apa yang kita rasakan. Ari merasa lega mendengar balasan Maya. Ia tahu bahwa mereka harus berbicara secara langsung untuk mengatasi perasaan ini. Ia berharap bahwa pertemuan berikutnya akan memberikan kejelasan bagi mereka berdua. Dengan perasaan campur aduk, Ari menantikan pertemuan mereka selanjutnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga merasa bahwa cinta yang tulus layak untuk diperjuangkan. Dalam hati, ia berharap bahwa mereka bisa menemukan jalan yang tepat, meskipun jalan itu mungkin penuh dengan rintangan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ari dan Maya sepakat untuk bertemu di sebuah kafe yang lebih tenang, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota. Mereka ingin berbicara secara langsung tentang perasaan yang telah tumbuh di antara mereka. Ari merasa campur aduk. Di satu sisi, ia sangat ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa situasi ini rumit. Ketika Ari tiba di kafe, ia melihat Maya sudah menunggu di sudut ruangan. Ia mengenakan blus berwarna pastel dan jeans sederhana, tetapi penampilannya tetap memikat. Senyumnya menyambut Ari, tetapi ada keraguan di matanya. Ari merasakan ketegangan di udara saat ia mendekat. Hai, Maya, sapa Ari, berusaha untuk terdengar santai meskipun hatinya berdebar. Hai, Ari. Terima kasih sudah datang, jawab Maya. Suaranya lembut tetapi ada nada cemas di dalamnya. Mereka duduk di meja yang terletak di dekat jendela, dengan pemandangan taman di luar. Suasana kafe yang tenang membuat mereka merasa sedikit lebih nyaman. Namun, saat mereka memesan minuman, Ari merasakan beban di dadanya. Ia tahu bahwa percakapan ini tidak akan mudah. Setelah beberapa saat, Ari memutuskan untuk memulai. Maya,
Aku ingin kita berbicara tentang apa yang kita rasakan. Aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita, dan aku tidak bisa mengabaikannya, katanya dengan tegas. Maya menatapnya dengan serius. Aku juga merasakannya, Ari. Tapi kita harus berhati-hati. Ini rumit, dan aku tidak ingin menyakiti siapapun, terutama istrimu. Jawabnya, suaranya bergetar. Ari mengangguk, merasakan beratnya kata-kata itu. Aku tahu. Aku mencintai istri aku, tetapi perasaan ini terhadapmu tidak bisa diabaikan. Setiap kali kita bersama, aku merasa hidupku lebih berwarna. Aku tidak ingin merusak hubungan kita, tetapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam kebingungan ini. Maya menghela napas, tampak berpikir keras. Aku juga merasa terjebak. Ari, aku tidak ingin menjadi penyebab masalah dalam hidupmu. Tapi di sisi lain, aku merasa kita memiliki koneksi yang kuat. Ini sangat membingungkan, ungkapnya. Ari merasakan hatinya bergetar mendengar kata-kata Maya. Ia tahu bahwa mereka berada di persimpangan jalan yang sulit. Maya, aku tidak ingin kita menyakiti satu sama lain. Kita harus jujur tentang perasaan kita, tetapi kita juga harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita, katanya dengan penuh pengertian. Maya menundukkan kepala, seolah-olah berusaha mencerna semua yang terjadi. Aku tidak ingin kehilanganmu sebagai teman, Ari. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Rasanya seperti kita sedang berjalan di tepi jurang. Ujarnya, suaranya penuh emosi. Ari merasakan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Ia ingin meraih tangan Maya, tetapi ia tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Kita harus memikirkan apa yang terbaik untuk kita berdua. Mungkin kita perlu memberi jarak satu sama lain untuk sementara waktu. Saran Ari, meskipun hatinya menolak ide itu. Maya mengangguk, tetapi air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Ari. Tapi aku juga tidak ingin menjadi alasan untuk merusak hubunganmu dengan istrimu. Katanya, suaranya bergetar. Ari merasa hatinya hancur melihat Maya dalam keadaan seperti itu. Ia ingin menghiburnya, tetapi ia tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan. Maya, kita harus berani mengambil keputusan. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Kita harus jujur pada diri kita sendiri dan pada orang-orang yang kita cintai, ujarnya dengan tegas. Setelah beberapa saat hening, Maya mengangkat wajahnya. Kau benar, Ari. Kita harus jujur. Mungkin kita perlu memberi jarak satu sama lain untuk merenungkan semua ini. Aku tidak ingin membuat keputusan yang terburu-buru, katanya, suaranya lebih tenang. Ari merasa berat di dadanya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Aku setuju. Kita bisa memberi waktu untuk diri kita sendiri dan melihat bagaimana perasaan kita berkembang. Mungkin ini adalah cara terbaik untuk menghormati hubungan kita dengan orang lain, jawabnya. Maya tersenyum pahit, tetapi ada kelegaan di matanya. Terima kasih, Ari. Aku menghargai kejujuranmu. Aku akan selalu menghargai momen-momen yang kita bagi, katanya, suaranya lembut. Setelah percakapan yang sulit itu, mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama di kafe, tetapi dengan suasana yang berbeda. Mereka berbagi cerita dan tawa, tetapi ada kesadaran di antara mereka bahwa ini mungkin adalah perpisahan sementara. Ari merasa berat, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang perlu diambil. Saat mereka beranjak untuk pulang, Ari merasakan kesedihan yang mendalam. Ia ingin memeluk Maya, tetapi ia tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Maya, terima kasih untuk segalanya. Aku akan selalu menghargai kenangan kita, katanya, suaranya penuh emosi. Maya mengangguk, air mata menggenang di matanya. Aku juga, Ari. Semoga kita bisa menemukan jalan yang tepat, jawabnya, suaranya bergetar. Mereka berpisah dengan perasaan campur aduk. Ari merasa hampa, tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang bijaksana. Ia kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa cinta tidak selalu sederhana, dan kadang-kadang, hal yang paling sulit adalah melepaskan sesuatu yang indah demi kebaikan semua pihak. Beberapa minggu berlalu, dan Ari berusaha untuk melanjutkan hidupnya. Ia kembali fokus pada pekerjaannya dan menulis puisi, tetapi bayangan Maya selalu menghantuinya. Ia merindukan tawa dan senyumnya, tetapi ia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah yang benar. Suatu malam,
Saat Ari duduk di meja kerjanya, ia menerima pesan dari Maya. Ari, aku ingin bertemu lagi. Aku merasa kita perlu berbicara lebih lanjut, tulisnya. Jantung Ari berdebar. Ia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi titik balik dalam hidup mereka. Tentu, kapan dan di mana? Balasnya. Maya membalas dengan cepat. Bagaimana kalau kita bertemu di taman tempat kita pertama kali pergi bersama? Aku ingin berbicara tentang apa yang kita rasakan. Ari setuju, dan mereka sepakat untuk bertemu keesokan harinya. Saat malam tiba, Ari merasa campur aduk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ia tahu bahwa pertemuan ini bisa mengubah segalanya. Keesokan harinya, Ari tiba di taman dengan perasaan berdebar. Ia melihat Maya sudah menunggu di tempat yang sama di mana mereka pertama kali berbagi cerita. Senyumnya menyambut Ari, tetapi ada keseriusan di wajahnya. Maya, terima kasih sudah datang. Sapa Ari, berusaha untuk terdengar tenang. Ari, aku sudah memikirkan banyak hal. Aku merasa kita perlu jujur satu sama lain tentang perasaan kita. Kata Maya, suaranya tegas. Ari mengangguk, merasakan ketegangan di udara. Aku juga merasa begitu. Kita harus berbicara tentang apa yang kita inginkan, jawabnya. Maya menatapnya dengan serius. Aku tidak ingin kehilanganmu, tetapi aku juga tidak ingin merusak hubungan kita dengan orang lain. Kita harus menemukan cara untuk menghormati semua orang yang terlibat, ungkapnya. Ari merasakan hatinya bergetar. Aku setuju. Kita harus jujur pada diri kita sendiri dan pada orang-orang yang kita cintai. Mungkin kita bisa mencari cara untuk tetap berhubungan tanpa melanggar batasan, katanya. Maya tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. Aku ingin kita tetap menjadi teman. Ari, aku tidak ingin kehilanganmu dalam hidupku, katanya, suaranya lembut. Ari merasa lega mendengar kata-kata Maya. Aku juga, Maya. Kita bisa menemukan cara untuk menjaga hubungan ini tanpa melanggar batasan. Kita bisa saling mendukung tanpa harus terjebak dalam perasaan yang rumit, jawabnya. Mereka berbagi tawa dan cerita, tetapi ada kesadaran di antara mereka bahwa hubungan ini tidak akan pernah sama. Ari merasa berat, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Mereka berdua berkomitmen untuk menjaga hubungan mereka dengan cara yang sehat dan saling menghormati. Saat mereka berpisah, Ari merasa ada harapan baru. Ia tahu bahwa cinta tidak selalu harus berakhir dengan kebahagiaan yang sempurna, tetapi kadang-kadang, cinta sejati adalah tentang menghormati satu sama lain dan menemukan cara untuk tetap terhubung meskipun dalam keadaan yang sulit. Dengan perasaan campur aduk, Ari melangkah pergi, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ia berharap bahwa mereka bisa menemukan jalan yang tepat, meskipun jalan itu mungkin penuh dengan rintangan. Dalam hati, ia berdoa agar cinta yang tulus ini bisa bertahan, meskipun dalam bentuk yang berbeda.